Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah menilai pembuatan Omnibus Law diyakini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya adalah menjadi pemicu investor asing untuk masuk ke sektor bisnis jalan tol di tanah air. Pemerintah menilai penerbitan Omnibus Law yang akan rampung dalam waktu dekat diyakini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Salah satunya ialah bisa menjadi pemicu bagi banyak investor asing untuk masuk ke sektor bisnis jalan tol di tanah air. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa proses penghitungan potensi bisnis atau feasibility study terhadap proyek tol harus dilakukan dengan tepat agar dapat memberikan kualitas yang terbaik bagi sektor infrastruktur. Seperti diketahui saat ini pemerintah memiliki anggaran yang mencapai senilai 27 triliun rupiah untuk melakukan pembebasan lahan bagi sejumlah proyek tol di wilayah Jawa dan Sumatera, di mana pihaknya terus berupaya untuk mendorong realisasi pembangunan jalan tol. Meski telah memiliki anggaran yang besar, namun Luhut menyebut proses pembebasan lahan akan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh pihak yang terlibat agar terus memperhatikan setiap ketentuan di lapangan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk memperbincangkan tema kita hari ini sudah terhubung melalui telepon Bapak Kris Ade Sudiono. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Tol Indonesia. Selamat pagi, Pak Kris. Selamat pagi, teman-teman semua. Apa kabar, Pak Kris? Terima kasih sudah bergabung dalam Market Review, Pak Kris. Sehat selalu ya, Pak? Sehat selalu. Baik. Oke, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan mengenai proses dari Omnibus Law yang sebentar lagi rampung? Dan satu sektor yang digadang-gadang akan cukup menarik perhatian banyak dari investor asing adalah sektor jalan tol. Untuk stakeholders jalan tol di dalam negeri sendiri ataupun asosiasi melihat ini seperti apa, Pak Kris? Ya, kebetulan memang saya termasuk yang hadir dalam pertemuan dengan Pak Luhut beberapa waktu yang lalu. Kita sangat menyadari bahwa keberadaan investor asing dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia itu adalah sangat diharapkan. Karena kita sangat menyadari potensi domestik untuk pendanaan pembiayaan infrastruktur juga terbatas. Dan sinergi dengan memanfaatkan potensi pendanaan asing menurut saya itu adalah alternatif yang saat ini kita tunggu bersama. Jadi kami asosiasi sangat menyambut baik munculnya alternatif pendanaan baru, yaitu dengan memanfaatkan pendanaan dari sumber-sumber asing. Saya kira itu, Mas. Baik. Ya, apa yang kemudian terjadi, ada sebuah excitement yang luar biasa dari investor asing untuk bisa masuk ke sektor jalan tol, untuk kemudian berinvestasi di sini, mengingat Omnibus Law adalah salah satu katakanlah insentif lah ya untuk penanaman modal asing di berbagai macam sektor di Indonesia. Secara dinamika nanti ke depannya akan seperti apa, Pak Kris? Artinya porsinya, kemudian juga roadmap-nya untuk persaingan lah ya, industri sektor jalan tol di Indonesia seperti apa nantinya menurut Anda? Ya, jadi yang pertama ketika apakah itu dana asing ataupun dana domestik, kita lihat adalah underlying asetnya. Ya, teman-teman mungkin ketahui bersama bahwa sampai dengan tahun ini kita ada hampir 2.200 km jalan sudah dalam operasi, jalan tol dalam in operation ya. Dan pemerintah berkehendak sampai dengan akhir tahun 2024 akan ada tambahan 2.500 km baru. Jadi in total akan ada potensi aset jalan tol hampir 4.700 km. Dan ini adalah sebuah underlying aset yang bisa digunakan untuk menarik tadi pendanaan apakah itu dari domestik maupun asing.
Karena saya mendapatkan klarifikasi dari government, tentu alternatif diversifikasi instrumen pembiayaan ini saat ini sedang digalakkan. Seperti kita ketahui, saat ini kita masih mengutilisasi aspek pendanaan dari perbankan. Berikutnya kita sedang mengeksplorasi aspek pendanaan dari obligasi. Teman-teman juga sudah mulai menginisiasi sekuritisasi aset. Dan yang berikutnya adalah aset recycle. Nah, instrumen-instrumen ini adalah bagian yang memungkinkan investor dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk ikut berpartisipasi. Jadi harusnya kita melihat dengan semakin banyaknya instrumen pembiayaan, ya, lalu yang kedua semakin banyaknya sumber pendanaan, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu adalah memberikan stimulus bagi industri infrastruktur jalan tol untuk semakin berkembang. Jadi ini bukan persaingan, ini bukan kompetisi, tapi sebuah sinergi kalau saya melihatnya begitu. Baik. Pak Kris, saya ingin mendapatkan gambaran perbandingan antara panjang jalan tol yang dimiliki oleh Indonesia dengan jumlah kendaraan lah ya yang ada di seluruh Indonesia. Ini kemudian tentu saja berdampak kepada peringkat Indonesia sebagai negara yang memiliki infrastruktur yang baik atau tidak begitu ya. Ini kemudian saya ingin tahu seberapa urgen keberadaan dari pendanaan asing ini untuk akhirnya menambah infrastruktur jalan tol di Indonesia yang ternyata memang secara supply dan demand katakanlah masih kemudian belum terlalu bisa mencukupi dari demand-nya. Ya, itu sebenarnya bukan cuma jalan tol. Kita selalu mengatakannya bahwa bangsa ini atau negeri ini masih memerlukan infrastruktur publik yang cukup tinggi. Infrastruktur itu bisa infrastruktur ekonomi, ya, seperti halnya jalan tol, pelabuhan, lalu ada juga kawasan industri dan sebagainya. Lalu juga ada infrastruktur sosial, umpamanya sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. Nah, kita menyadari bahwa kebutuhan infrastruktur publik ini secara mandat memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Cuma keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, akhirnya pemerintah menginisiasi sebuah model kerjasama, yaitu dengan cara mengundang badan usaha, apakah itu badan usaha BUMN ataukah badan usaha private. Jadi ini sebenarnya sebuah alternatif sumber pengadaan dari infrastruktur publik tersebut. Nah, kita melihat tidak diperbandingkan dengan negara lain, saya kira kita mungkin agak ketinggalan, tetapi kita masih berkeyakinan dengan ketersediaan infrastruktur ini, competitiveness dari Indonesia kita harapkan akan semakin meningkat. Salah satu diantaranya kalau dengan jalan tol selalu yang diperbandingkan adalah logistik cost antara satu negara dengan negara lain. Betul. Jadi dengan adanya interkoneksi, konektivitas, jalan dan pusat-pusat ekonomi baru, itu akhirnya akan menurunkan logistik cost di Indonesia. Nah ini menurut saya ini hal yang harus dikedepankan dari sekarang maupun kemudian. Baik. Gitu, Mas. Pak Kris, seberapa cepat keberadaan dari pendanaan ataupun sumber pendanaan asing ini untuk membuat Indonesia memiliki jumlah jalan tol yang seperti yang kemudian diinginkan oleh banyak pihak? Terkait dengan pembangunan jalan tol, tentunya isunya bukan hanya dari pendanaan. Yang pertama seperti yang menjadi narasi di publik adalah penyelesaian terkait dengan pembebasan tanah. Ya. Lalu yang kedua ada resiko konstruksi, lalu yang ketiga adalah resiko bisnis dalam bentuk tadi pendanaan maupun operasional jalan tol. Rasanya berbagai macam aspek ini pemerintah
kami di asosiasi juga ikut berkontribusi ingin menyelesaikan permasalahannya. Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan berbagai regulasi untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah. Dan kalau teman-teman ketahui, kemarin Pak Menko Marinvest sudah mendeklarasi ada 27 triliun tahun ini yang disiapkan untuk segera mensolusikan masalah pembebasan tanah. Lalu tadi pemerintah juga secara terus-menerus memperbaiki aturan sehingga memungkinkan iklim investasi termasuk pengadaan badan usaha untuk proyek-proyek pelelangan itu juga bisa berlangsung dengan cepat. Termasuk pemerintah juga tadi berkehendak menyediakan berbagai macam insentif yang memungkinkan investasi infrastruktur ini diminati, ya, atraktif bagi para investor. Saya mendapat info pemerintah terus mendiskusikan berbagai macam insentif fiskal, apakah tax holiday ataukah tax allowance, serta berbagai macam kemudahan-kemudahan yang diharapkan menjadi insentif bagi para investor mau menanamkan di investasi infrastruktur ini. Baik. Ya, saya ingin kemudian mendapatkan gambaran juga Pak Kris mengenai excitement atau appetite lah ya dari investor asing untuk dapat berinvestasi di sektor jalan tol sebelum atau sesudah Omnibus Law gitu. Walaupun kemudian Omnibus Law juga ini belum fully finish gitu, masih dalam proses penyelesaian. Tapi seperti apa sih Anda kemudian membayangkan excitement dari investor asing sebelum dan sesudah nanti? Ya, kalau saya melihat Omnibus Law, memang selama ini misinya adalah menciptakan iklim investasi yang baik dan memungkinkan para investor mendapatkan security, mendapatkan kepastian usaha. Ya, itu adalah semangat dari Omnibus Law. Jadi memang kami investor sangat menunggu realisasi atau segera diimplementasikannya Omnibus Law. Dan dari situ kepastian usaha, iklim investasi yang baik itu akan mendapatkan peneguhan. Ya, itulah sebabnya saya selalu mengatakan ke berbagai macam pemangku kepentingan untuk sama-sama menjaga unsur iklim investasi tersebut. Ya, kalau di jalan tol selalu saya sampaikan adalah kepastian usaha melalui mekanisme perjanjian konsesi pengusahaan jalan tol itu mohon untuk saling dijaga, saling dipenuhi kewajibannya masing-masing. Salah satu diantaranya adalah penyesuaian tarif sesuai dengan skala inflasi yang terjadi. Yeah. Nah, jadi komitmen untuk menjaga itu tentunya harus juga dipenuhi oleh pemerintah. Jadi disrupsi yang terjadi, riak-riak kecil yang mengganggu iklim investasi, menurut saya harus dihilangkan karena itu akan kontraproduktif upaya kita, lalu semangat Omnibus Law untuk menciptakan iklim investasi yang baik, yang memberi kepastian usaha bagi para investor. Saya kira itu, Mas. Baik. Pak Kris, Anda tadi menyebutkan bahwa keberadaan dari pembiayaan yang dilakukan oleh investor asing di sektor jalan tol dan juga pembiayaan ataupun investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri ini adalah untuk kepentingan bersama untuk membuat peringkat infrastruktur di Indonesia, to be exact jalan tol ini kemudian akan semakin membaik lah ya, kurang lebih seperti itu. Tapi porsi pembagian investasinya nanti seperti apa, Pak Kris? Saya yakin kemudian ada aturan mainnya lah ya antara domestik dan juga asing. Seperti apa? Baik. Jadi memang mekanisme pendanaan dari luar negeri ini sampai dengan saat ini masih dirumuskan. Yang saya tahu yang diinisiat oleh government saat ini adalah yang disebut dengan instrumen sovereign wealth fund atau lembaga pendanaan infrastruktur. Jadi pemerintah akan membentuk sebuah fund, sebuah lembaga yang nantinya lembaga ini bisa menyediakan pendanaan murah, yaitu dengan bunga yang sangat kompetitif
sehingga memungkinkan para pelaku investasi bisa mengkalkulasi bisnisnya dengan pendanaan yang sangat murah. Ya. Gitu. Mekanismenya sendiri saya belum tahu. Apakah dari lembaga pembiayaan infrastruktur ini atau sovereign wealth fund ini akan disalurkan melalui perbankan ataukah melalui institusi keuangan milik negara? Kita belum tahu. Nah, saya kira mekanisme dan instrumen ini akan diperluas sehingga alternatif pendanaannya semakin lebar. Jadi bisa tadi memanfaatkan sovereign wealth fund ini, atau juga mungkin tadi ada juga investor luar negeri yang mau direct langsung ke proyek, monggo aja. Nah, dengan semakin banyaknya diversifikasi instrumen pendanaan, menurut saya akan lebih bagus bagi industri infrastruktur jalan tol. Baik, oke, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, Pak Kris dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali.